اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan ini, yaitu kegiatan manasik umrah, yang semoga Allah terima umrah kita, Allah berkahi umrah kita, dan kemudian setelah itu Allah berkahi kehidupan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke tata cara umrohnya, kita ingin menyampaikan prinsip dari umroh. Jadi Nabi SAW pernah ditanya sama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, hal 'alal mar'ati jihadun. Ibunda Aisyah bertanya, apa pertanyaannya? Apakah wajib bagi perempuan untuk berjihad? Pertanyaan apa? Tentang apa? Jihad. Hukum jihad bagi wanita wajib enggak nih? Jelas ya pertanyaannya ya, insyaallah. Jihad bagi wanita. Kata Nabi SAW, na'am alaihinna jihadun. Ya, wajib bagi perempuan, bagi wanita untuk berjihad. La qitala fih, tapi jihadnya tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Nah, jadi pertanyaan Ibunda Aisyah tadi apa? Jihad. Jawaban Nabi SAW apa? Haji dan umrah. Berarti karakter haji dan umrah adalah karakter jihad. Maksudnya gimana? Jihad itu susah apa enggak? Susah kan? Susah. Banyak tantangannya. Jihad itu banyak tantangannya. Maka umrah juga banyak tantangannya. Nah, sekarang coba, siapa yang umrah ini baru pertama kali, nanti ini baru umrah yang pertama kali? Coba angkat tangan. Pertama kali. Wah, lumayan banyak. Yang udah pernah sebelumnya? Ada juga, alhamdulillah. Baik. Jadi coba nanti bisa sharing-sharing sama yang udah pernah. Kira-kira umrah itu full fasilitas dan full kenyamanan atau ada susahnya? Jawabannya ada susahnya dan banyak susahnya. Karena apa? Karakter umrah itu karakter jihad. Dalam artian mau travel secanggih apapun, sebagus apapun pasti ada kurangnya. Karena apa? Itu sunnatullah. Jadi nggak bisa juga, ya bisa juga kita komplain ke travel. Ana bukan bagian dari travel, maksudnya Ana bukan pemilik travelnya ya. Tapi ini kita lagi ngomongin masalah dari sudut syariatnya. Mau travel secanggih apapun, bintang 5, kalau ada 10, bintang 10 pun pasti ada kurangnya. Dan kalau kita komplain, boleh-boleh aja. Kalau kita pindah travel akan sama. Kenapa? Karakter umroh adalah karakter apa? Jihad, pasti ada susahnya. Ini jelas ya berarti ya. Berarti yang perlu dipersiapkan adalah bukan bagaimana caranya terhindar dari kesulitan umroh, tapi bagaimana cara mengatasi ketika ada ujian-ujian saat umroh, baik dari hal-hal yang tidak diinginkan dan itu di luar daripada perencanaan, atau memang hal-hal yang tiba-tiba ya terjadi, atau hal-hal yang kita sudah prediksi. Ini pertama. Kedua, Allah itu memilih Ka'bah dibangun di mana? Di Mekah. Kenapa?
Kenapa? Ka'bah itu tidak dibangun di tempat-tempat seperti misalnya Maldives misalnya, yang full pantai, atau New Zealand misalnya, atau tempat-tempat yang indah, hijau, pantai, pegunungan. Kenapa Ka'bah ditaruh di lembah yang panas? Supaya Allah menguji siapa yang kesana jujur untuk ibadah, siapa yang kesana cuma untuk jalan-jalan. Kalau seandainya Ka'bah itu di Maldives enak sambil mantai, ya kan, sambil ke pantai, sambil ini. Kalau Ka'bah di Brastagi orang sambil nikmati hijau-hijaunya, tapi Ka'bah ditaruh di mana sama Allah? Tempat yang panas, tandus, supaya kesana orang-orang yang apa? Orang-orang yang benar-benar mau beribadah. Jadi clear ya? Prinsip umroh clear ya, insya Allah. Prinsip umroh adalah pasti susah, ada susahnya, nggak susah banget, insya Allah. Pasti ada susahnya, ada kendalanya, dan itu adalah karakter jihad. Kata Nabi SAW, umroh karakternya karakter jihad. Wajar, ada susahnya, ada ini segala macam. Dan yang kedua apa? Allah meletakkan Ka'bah di Makkah ada tujuannya, supaya menguji orang-orang yang kesana cuman seneng-seneng aja, atau apa? Yang beribadah, atau yang beribadah. Nah, jadi ya sama kayak kita gini lah, sama kayak kita mau ke pantai, yang kita siapin nanti basah ganti baju. Jadi jangan sampai ke pantai basah marah, kok basah? Loh, namanya ke pantai. Jangan sampai kita mau ke Brastagi kedinginan komplain, kok kedinginan? Loh kan Brastagi memang dingin gitu. Jadi jangan sampai umroh nemu kesulitan terus apa? Nyalahin semua pihak. Tapi kalau memang di luar daripada kesepakatan akad, oke, boleh lah gitu kan. Tapi kalau misalnya nyalahin ini maka itu tidak dibenarkan. Baik, sekarang kita masuk ke tata cara manasik umroh. Setelah tadi kita sampaikan bahwasanya prinsip umroh itu susah, ada susahnya, bukan full susah, ada susahnya. Karena karakter ibadah memang kayak gitu, ya ada kesulitan-kesulitannya. Kemudian Allah letakkan di sana supaya kita jujur ke sana untuk ibadah, ya, supaya jujur kita untuk ibadah. Baik, sekarang kita masuk di manasik umrah. Singkat, insya Allah nanti kan kita praktek di luar, insya Allah Taala. Kita nanti lewat mana? Madinah atau Makkah? Madinah ya. Baik. Pembahasan pertama adalah pembahasan miqat, ya, pembahasan miqat. Ini bisa dilihat, kelihatan ya di layar. Nah, bisa dilihat di layar, ya, miqat. Miqat ini ya yang kita bahas di umroh adalah miqat makani, miqat tempat. Miqat itu apa? Miqat adalah sebuah tempat yang kalau seandainya kita melewati tempat tersebut harus sudah dalam keadaan berihram. Ya, dalam keadaan apa? Berihram. Kalau kita lewat tempat tersebut dalam kondisi belum berihram, maka wajib membayar dam, nyembelih kambing. Nyembelih apa? Nyembelih kambing. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan untuk jamaah umroh asal Indonesia reguler, miqatnya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Kalau kita nanti kan insya Allah ke Madinah kan, ke Madinah berarti jamaah umroh langsung menuju Madinah. Dengan demikian miqatnya adalah Dzulhulaifah atau biasa disebut dengan Bir Ali. Bir Ali. Insya Allah nanti ketika dari Madinah naik misalnya bus itu berhenti di Dzulhulaifah atau Bir Ali, nanti yang jamaah bisa persiapan di sana, ganti kain ihram, bisa mandi juga kalau memungkinkan di sana, kemudian nanti berihram dari sana. Baik. Kita nggak bahas yang ini, yang nomor 2, halaman ketiga nggak bahas karena kita nggak lewat jeda kan. Baik. Sekarang masuk ke halaman ke selanjutnya, halaman keempat. Nah, manasik umroh pada pembahasan ihram. Ihram adalah niat umroh untuk memulai manasik dengan mengucapkan labbaika umrotan. Nah, yang paling penting dari ihram adalah yang ada di hati. Ihram itu kayak niat sholat. Niat sholat yang paling penting itu di mana? Di hati.
Di hati niat untuk sholat, ya kan? Maka di umrah juga demikian, niat untuk berihram yang paling penting tuh di hati. Maka ya, yang paling penting menata hatinya. Kemudian kalau di umroh disunnahkan untuk dilafadzkan labbaika umrotan. Kita ngomong pakai lisan labbaika umrotan, tapi di hati yang penting. Tapi kalau seandainya orang itu ngomong di lisan labbaika umrotan, di hati yang nggak ada niat umroh, nggak ada niat ihram, maka nggak sah ihramnya. Kalau nggak sah ihramnya, nggak sah umrohnya. Maka niat hatinya harus ditata, kemudian disunnahkan untuk dilafalkan. Taib. Nanti ketika di Zulhulaifah bisa melakukan sebagai berikut: mandi besar seperti mandi janabah, potong kuku, kumis, bersihkan bulu ketiak dan kemaluan. Kemudian pakai ihram bagi laki-laki, berupa 2 lembar kain, yang satu izar, yang satu lagi rida. Nanti aja bisa. Oke. Kemudian adapun pakaian wanita dengan memakai pakaian biasa yang menutupi seluruh aurat kecuali dua. Perempuan saat ihram udah melafadzkan labbaika umrotan dari Zulhulaifah, udah nggak boleh pakai penutup wajah, baik itu cadar maupun masker, udah nggak boleh pakai apa? Penutup wajah, cadar atau masker nggak boleh, dan nggak boleh pakai sarung tangan nggak boleh pakai apa? Sarung tangan. Jadi pakaian biasa menutup aurat, tapi wajah nggak boleh tertutup, kemudian sarung tangan nggak boleh dipakai. Tapi ketika misalnya nggak pakai sarung tangan, kemudian bajunya longgar, itu bisa diperhatikan auratnya supaya tidak tersingkap. Karena aurat wanita kan dari sini pergelangan tangan ya. Nah, di bawah pergelangan tangan kan aurat ini. Nah, seperti ini nih kelihatan nggak boleh. Dia harus diperhatikan untuk tidak melebihi ya pergelangan tangan. Kemudian cara memakai pakaian ihram nanti kita praktekkan insyaallah taala. Tidak ada duluan berkain, insyaallah nanti kita pas praktek insyaallah. Nah, kemudian setelah kita melewati Zulhulaifah sebagai miqat kita, maka ya, yang dilakukan adalah yang pertama ya, jika Anda sampai di miqat atau bagi yang di dalam pesawat, kita enggak dari pesawat, itu apa yang kedua? Memperbanyak talbiyah. Nah, kalau bisa, tapi rata-rata ya menurut pengalaman ana umroh, itu rata-rata jamaah kita dari Bir Ali, dari Zulhulaifah ya, itu enggak sampai Masjidil Haram. Jadi gini, ini dari Madinah naik bus, ini misalnya Bir Ali di sini, naik bus sampai Bir Ali kan ihram. Sunnahnya dari Bir Ali sini sampai ke Ka'bah talbiyah. Tapi rata-rata jamaah kita yang selama ini bimbing, itu biasanya habis Bir Ali baru setengah jam, nggak sampai setengah jam tidur satu bus, udah capek. Padahal apa? Padahal sunnahnya untuk mengucapkan talbiyah sampai kita melihat Ka'bah, itu sunnahnya. Tapi kalau seandainya nggak mampu, udah capek kali, ya istirahatlah. Tapi bangun talbiyah lagi di bus, kemudian ketidur, bangun talbiyah lagi. Tapi kalau sanggup dari pertama kali keluar Zulhulaifah sampai melihat Ka'bah, itu disunnahkan untuk membaca talbiyah. Apa lafaz talbiyah? Lafaz talbiyah yang biasa mungkin kita sering dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini disunnahkan. Nah, setelah ihram di Bir Ali nanti ya, di Zulhulaifah, itu semua larangan ihram sudah berlaku. Jadi udah yang laki-laki nanti nggak boleh pakai peci, kemudian nggak boleh pakai sepatu dan lain-lain. Nanti insyaallah kita paparkan di masalah larangan umroh
pada halaman ke-9 insyaallah taala. Baik, ini niat. Nah, sekarang yang dilarang saat ihram di halaman ke-9 adalah potong kuku. Jadi setelah udah ihram, ya, maka nggak boleh potong kuku lagi. Nggak boleh apa? Potong kuku lagi. Nah, jadi nanti ketika di Dzulaifah kita jangan niat ihram, niat umrah dulu. Tapi kita melakukan potong kuku dulu, mandi dulu, kemudian cukur dulu, baru niat ihram. Jangan dibalik. Kalau kita niat ihram dulu baru potong kuku, kena dam. Bayar apa namanya, denda dengan motong kambing, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kita bersih dulu, potong kuku, cukur dulu. Setelah itu baru kita niat ihram. Ya niat apa? Ihram. Jadi setelah nanti niat umroh ihram di Dzulaifah, maka nggak boleh potong kuku, potong rambut juga nggak boleh. Kemudian memakai wangi-wangian juga nggak boleh, udahan. Kemudian yang ketiga, pakai tutup kepala bagi laki-laki nggak boleh, pakai sepatu nggak boleh, pakai pakaian berjahit nggak boleh. Kemudian melamar atau menikah nggak boleh, memakai kaos tangan atau cadar bagi perempuan nggak boleh, apalagi bagi laki-laki ya. Kemudian mengambil barang temuan nggak boleh. Kemudian merusak tanaman nggak boleh, berburu nggak boleh. Ya berburu nggak boleh. Nah nanti yang paling sering adalah ini masalah parfum. Parfum laki-laki boleh pakai parfum, tapi di badan. Di badan boleh. Di kain ihram nggak boleh. Di kain ihram nggak boleh. Di badan itu boleh. Karena Nabi SAW ketika beliau ihram, beliau pakai parfum di badan. Kemudian yang sering juga nomor 10, berburu. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu nggak ada yang berburu di sana. Tapi yang banyak yang ditemukan, kan nanti sekitar Masjidil Haram tuh ada banyak burung merpati ya. Nah itu nggak boleh diganggu. Sebagian jamaah itu dikejar-kejar karena mau video, dia kejar gini, terbang. Nah itu nggak boleh. Itu termasuk dosa, dilarang sama Nabi SAW. Jadi Nabi SAW melarang untuk berburu dan mengganggu hewan-hewan di sekitaran Masjidil Haram, yang haram. Jadi sebagian tuh karena ingin sinematik ya, jadi dikasih makan sama dia, videoin, dikejar terbang semua burungnya. Makanya nggak boleh. Kenapa? Mengganggu. Foto silahkan, tapi ganggunya nggak boleh. Ganggunya apa nggak boleh. Jadi ngasih makan untuk diganggu. Jadi nggak naburi makanan kan dijual di situ makanannya. Ada yang jual sekitar jagung-jagung, jual beli dia dikasih makanan. Bukan untuk niatnya ngasih makan, niatnya untuk ngambil video dengan mengganggu. Udah dikasih makan, udah kumpul, dia lari, dikejar, terbang semua. Ini sering. Nah ini nggak boleh ya. Ini tidak boleh. Baik. Kemudian kita masih ada 15 menit untuk sebelum kita keluar. Kemudian rafas. Rafas ini nggak boleh, dilarang. Apa itu rafas? Rafas adalah setiap ucapan atau pembicaraan yang mengarah kepada hubungan seksual. Contohnya, ungkapan seorang suami kepada istrinya, jika sudah tahallul kita akan melakukan ini dan itu ya. Maksudnya apa? Perbuatan suami istri ini nggak boleh. Jadi perbuatan untuk candaan suami istri ntar dulu. Sabar, kan cuma berapa jam doang. Jadi tahan dulu. Kemudian apa? Walaupun candaan-candaan nggak boleh. Nah, gimana kalau seandainya setelah ihram, ini suami istri kan biasanya kan mau umroh bareng, tapi sambil pegangan tangan segala macem. Pegangan tangannya ya itu tidak termasuk larangan ihram, tapi pegangan tangan dengan syahwat itu termasuk. Berarti pegangan tangan atau nanti yang misalnya pegangan tangan dan syahwat ya. Jadi yang sudah berumah tangga insya Allah ngerti ya bedanya pegangan tangan karena pengen bareng-bareng sama pegangan tangan dengan apa? Dengan syahwat. Jadi yang dengan syahwat itu nggak boleh. Pembicaraan yang menjerumus kepada syahwat itu juga nggak boleh. Apalagi sampai melakukannya. Itu apa? Itu termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa. Kemudian fusuk, perbuatan maksiat mencela sama muslim. Ini banyak terjadi. Di fusuk ini banyak terjadi. Tatkala apa? Tatkala tawaf dan sa'i nanti. Pas tawaf kita disenggol, ditenggor, di ini segala macam. Apalagi zaman Indonesia kan nurut-nurut baik-baik, kecil-kecil disenggol-senggol. Nanti nggak usah dirasani kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa dirasani?
ngedumel. Apalagi digibahin. Itu tadi nenggor kita tuh, gitu. Nah, nggak boleh. Itu fusuk. Itu mengurangi apa? Mengurangi pahala umroh. Bahkan bisa jadi umrohnya sah, tapi pahalanya nggak dapet. Karena apa? Lagi tawaf sambil gibahi yang barusan tadi, yang nyenggol nggak sengaja. Atau jidal, berbantah-bantahan dan ungkapan yang bisa memancing emosi saudara atau sahabat Anda. Ini juga nggak boleh dan banyak juga. Ini banyak juga yang terjadi, terutama ketika desak-desakan di matof, tempat tawaf dan di sa'i. Nah, ini bahaya juga. Ini apa? Ini bahaya. Kemudian dibolehkan cincin, kacamata, sendal, sabuk, dompet, jam tangan, naik bus atau mobil, earphone, headset, kemudian perban, payung, siram kepala, ini boleh. Kemudian sekarang kita ketika sudah sampai ke Masjidil Haram, ya Masjidil Haram, maka sekarang kalau kita lihat di pintu 89 di Malik Abdul Aziz itu udah dibuka gerbang yang mana kita dari luar udah bisa ngelihat Ka'bah. Dulu nggak bisa. Dulu kita turun eskalator dulu baru kelihatan Ka'bah. Sekarang dari luar udah kelihatan Ka'bah. Nah, dulu kita berhenti talbiyah kalau udah turun ke bawah karena udah ngelihat. Nah, sekarang dari luar kita udah berhenti talbiyah. Talbiyah yang apa ini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Berhenti ketika kita udah masuk pelataran Masjidil Haram, lihat Ka'bah, berhenti. Udah enggak baca itu lagi. Nah, ketika kita ya sudah melihat itu, kan kita mau masuk nih, masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram masjid bukan? Masjid. Maka doa masuk masjid. Nah, nomor 1 itu. Memasuki Masjidil Haram dengan kaki kanan, kan masjid. Kemudian apa? Dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kenapa baca doa ini? Ya karena Masjidil Haram itu masjid paling mulia, Jadi dibaca doa seperti kita doa masuk masjid. Kemudian kedua, menghentikan talbiyah. Dan ketiga, ini ada doa tambahan. Doa tambahan ya yang lain dari doa masuk masjid pada umumnya. Kalau doa masuk masjid biasa kan Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kalau ini ketika kita melihat Ka'bah, kita baca doa ini. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'zima. Boleh membaca. Nanti dibaca aja. Kalau yang belum hafal, itu ketika udah ngelihat Ka'bah, buka buku sakunya, kemudian dibaca. Nah ini semoga kita dapat pahala orang yang setelah kita haji dan umroh. Kenapa? Karena kita, kata Nabi SAW, ya, man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah ibadah, maka seakan-akan dia melakukan. Kita dengan berdoa dengan doa ini, kan kita berdoa supaya tambah agung, tambah mulia Ka'bah, ya kan? Nah, ketika nanti ternyata Allah kabulkan doa kita, orang umroh setelah kita dapat pahalanya juga. Makanya jangan lupa doa ini. Jadi kalau Allah kabulkan doa kita, orang umroh setelah kita dapat pahalanya juga. Kenapa? Karena kita berperan dalam pengagungan Masjidil Haram. Kemudian 10 menit ya. Kita jam 10 keluar ya. Nah, masih 10 menit. Tahapan ketika tawaf, kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Sejajar ya, sejajar. Jadi mulai dari sejajar Hajar Aswad. Nah, nanti Hajar Aswad itu di atasnya ada di bagian sana, di bagian kanan, ini Hajar Aswad sebelah kiri, bagian kanan itu ada Al-Alamul Akhdar, tanda warna hijau, lampu hijau. Nah, kita nanti lewat sana. Tapi kalau nggak salah di bawahnya, di marmer bawah itu ada tanda yang sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kita dari garis itu. Nah, kita tidak dianjurkan kita mulainya sebelum Hajar Aswad atau setelah Hajar Aswad. Itu tidak dianjurkan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kita sejajar, bukan sebelum atau setelahnya.
Nah, kemudian sejajar Hajar Aswad. Kalau bisa mendekat, mencium, ya mengusap boleh. Ya, itu afdol. Itu lebih mulia, lebih bagus. Tapi kondisinya kayaknya nggak mungkin. Ya, kondisi tidak memungkinkan. Kita kalau mau ke Hajar Aswad itu harus sikut-sikutan dulu. Kemudian ada yang kemarin tuh sampai pingsan lah segala macam. Nah, itu apa namanya? Itu nggak usah. Apalagi sekarang setahu ana ada calo-calo Hajar Aswad. Itu nggak, jangan. Jadi kita bayar ke orang untuk supaya dibimbing untuk masuk ke Hajar Aswad. Cara mereka tim. Mereka berapa orang? 6 ya, 6 orang atau 4 sampai 6 orang. Itu nanti mereka nyingkirin orang, kita masuk gitu. Kita bayar. Nanti di apa namanya, ada yang minta 1.000 real. 1.000 real ya lumayan. Kali 4.300 ya 4.300.000 gitu. Untuk cium Hajar Aswad aja. Yang aman itu kan sunnah. Dan dengan cara kita menyakiti orang nggak boleh. Ya. Boleh. Kalau misalnya kita nggak sampai, kita usap. Kalau nggak bisa, cukup dengan isyarat. Ya, isyarat. Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi Bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf. Ya, mulai tawaf. Kemudian oh ya, tadi tahapan tawaf tuh kita membuka bahu sebelah kanan. Kemudian ini laki-laki ya, bahu buka yang sebelah kanan itu dibuka, nanti kainnya ditaruh di bawah ketiak. Berniat, kemudian tadi melakukan lafaz tadi, kemudian mencium Hajar Aswad kalau bisa, kalau enggak ya enggak perlu, cukup dengan isyarat. Bagi laki disuruh berlari, tapi ini kondisinya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan bagi laki-laki, maka disunnahkan untuk berlari-lari kecil, apa namanya, di 3 putaran pertama. Ini dilakukan Nabi SAW tatkala umroh qadha. Di tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW umroh. Nah, supaya menampakkan kekuatan bagi orang Quraisy, Nabi SAW itu berlari-lari kecil. Supaya apa? Menunjukkan bahwasanya Muslim itu kuat. Karena Quraisy bilang, oh paling itu mereka datang ke sini bawa penyakit-penyakit Madinah. Jadi lemah, umroh nggak bisa kuat. Tapi ketika dari Madinah datang umroh sambil lari. Jadi saat itu kaum musyrikin, orang kafir Quraisy itu takut kepada kaum muslimin karena kekuatan mereka. Tapi kalau itu memungkinkan dilakukan, kalau enggak maka enggak perlu. Adapun wanita maka berjalan seperti biasa. Nah, kemudian kan rukun itu ada 4. Jadi sudut-sudut Ka'bah ada 4. Satunya Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad pas itu namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Rukun Yamani itu nomor 6 disunnahkan untuk mengusap rukun Yamani pada saat setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan untuk menciumnya. Yang dicium apa? Hajar Aswad saja. Bila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, tidak disunnahkan untuk memberi isyarat dengan tangan kanan. Tidak dianjurkan mengucapkan takbir di rukun Yamani. Jadi beda sama Hajar Aswad. Hajar Aswad ketika kita nggak sampai kita isyarat. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Ketika rukun Yamani kita nggak sampai untuk mengusapnya, maka kita tidak disunnahkan untuk berisyarat. Baik. Kemudian antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita disunnahkan untuk baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setelah itu tahapan ketika tawaf, kita selesai tawaf, kemudian sholat sunnah setelah tawaf. Disunnahkan untuk di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan makam ya, bukan makam. Jadi bukan Nabi Ibrahim dikuburkan di situ, bukan, tapi itu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Taib. Kemudian apa namanya? Sholatnya sekarang ada tempat khusus disiapkan di belakang makam Ibrahim untuk sholat, bisa insyaallah. Kemudian di halaman 18 setelah kita selesai sholat kita minum air zam-zam. Nah setelah kita tawaf nanti tempat keluar menuju mas'ah, menuju tempat sa'i, sebelah kiri itu ada disiapkan air zam-zam banyak. Nah kita disunnahkan untuk minum air zam-zam hatta yatadalla, sampai kenyang. Jadi bukan segelas 2 gelas, tapi apa? Sampai kenyang. Sampai kenyang, setelah itu kita ngusap sebagian kepala kita dengan apa? Air zam-zam. Sampai air zam-zam. Baik, kemudian kita masuk ke halaman 21 sa'i. Nah,
Kemudian setelah selesai kita masuk ke sa'i. Keluar dari pintu matof, pintu tempat tawaf, itu kita belok kanan, ya naik ke atas menuju mas'a, tempat sa'i. Kalau bisa nanti sa'inya di lantai bawah, lantai 1. Karena kita bisa lihat bukit Sofa dan Marwanya. Kalau yang atas nggak kelihatan bukitnya. Ya bukitnya nggak kelihatan. Jadi kita kalau lantai bawah kita bisa kelihatan dan kita bisa naik. Ya naik sedikit walaupun ada ditutup kaca ya. Tutup kaca tapi kita bisa naik sebagian apa? Bukit Sofa dan Marwah. Kita mendekati Sofa, kemudian membaca doa, ini ayat ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kita baca ini, kemudian ini kurang nih. Nah, nabda'u atau abda'u. Kalau nabda'u kami memulai, kalau abda'u aku memulai bima bada Allahu bihi. Baik. Kemudian setelah itu kita baca doa, kemudian menaiki bukit Sofa. Bukit Sofa bisa dinaiki ya. Sofa dulu baru Marwah. Kita naik sedikit, kemudian menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Kalau kita naik ke bukit Sofa berarti Ka'bah sebelah kiri kita. Nah, kita ngarah ke sana. Sebagian jamaah itu ngarahnya ke bukit Sofanya. Nah, ini keliru. Doa itu ngarahnya ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Jadi ngadap Sofa, kemudian kita sebelah kiri, ya kita ngadap misalnya naik Sofa, kemudian Marwah di sana. Nah, sebelah kiri kita itu Ka'bah. Kita menghadap sana baca doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baik. Setelah baca doa ini, kita mulai nanti doa bebas, habis itu mulai sa'i. Halaman 23. Ketika kita sa'i, maka kita memperbanyak zikir dan berdoa. Nanti kita sampai di al-alamul akhdar, yaitu tanda warna hijau. Ada 2 tanda warna hijau. Jadi pas kita nanti udah mulai sa'i, di atas ada warna hijau lampu 1, di sana lampu 2. Antara 2 lampu hijau itu kita disunnahkan untuk berlari. Ya berlari. Kenapa? Karena dulu Ibunda Hajar ketika prosesi nyari air untuk Nabi Ismail, naik Sofa, turun. Nah, di tempat tersebut Ibunda Hajar lari. Kemudian setelah itu berjalan, kemudian naik ke Marwah. Nah, di tempat Ibunda Hajar dulu lari, disunnahkan untuk kita lari juga, dan sekarang ditaruh ada di atas lampu warna hijau. Kemudian 2 di sini dan di sini. Antara ini kita lari. Tapi yang lari laki-laki aja. Yang perempuan ya jangan. Yang disunahkan untuk laki-laki. Nanti lari biasanya gini. Jamaah itu biasanya lari sampai di sini. Nunggu dulu. Yang perempuan biar sampai dulu baru bisa sa'i bareng lagi. Dekat kok, cuman berapa meter doang. Jadi jangan juga habis lari ditinggal ibu-ibunya. Nanti susah, repot nanti. Nah, dan jangan juga semua jalan. Oh, karena ada ibu-ibu, jadi yang laki-laki jalan, nggak usah. Karena kan dekat. Dari sini sampai sini kelihatan kok. Kalau misalnya bapak-bapak lari, nunggu di sini, nah istrinya masih bisa kelihatan. Insya Allah kan nggak rindu-rindu kali ya, masih nampak kok, masih nampak. Kemudian habis itu bisa sa'i lagi, kemudian jalan lagi, lari lagi, sa'i bareng lagi, insya Allah. Kemudian setelah itu naik Marwah, kemudian melakukan yang sama seperti di mana? Di Sofa tadi, yaitu naik, hadap kiblat, baca doa yang tadi, turun lagi. Setiap satu dari Sofa ke Marwah hitung 1. Marwah ke Sofa 2. Ke Sofa ke Marwah 3. Nah, seperti itu ya. Nanti kita berhenti di Marwah, keluar pintu kanan, tahallul. Nah, tahallul itu biasanya di pintu keluar mas'ah, pintu keluar tempat sa'i, itu banyak anak-anak kecil, bau gunting. Mau tahallul enggak? Nah, itu jangan di situ. Yang pertama dilarang, karena kalau kita gunting di situ nanti ngotorin masjid, ngotorin area Masjidil Haram, karena nanti bawahnya ada bekas rambut kita, dan itu kita nggak boleh ngotorin masjid. Yang pertama. Yang kedua ada larangan dari pemerintahan. Yang ketiga itu nggak afdol, tidak utama. Yang utama bagi laki-laki cukur habis. Bentar ya.
Yang utama bagi laki-laki itu cukur habis, dibotak habis. Nah, boleh nggak cuma mendekin dikit? Boleh. Potong minimal 3 rambut, boleh. Tapi ya masa udah ibadah jarang-jarang nggak cari yang paling utama. Paling utama gundul aja, botak habis, ntar juga tumbuh lagi kok insya Allah. Karena pahala dan doa Nabi SAW untuk yang gundul habis dapat 3 kali lipat daripada yang cuman potong sikit. Kata Nabi SAW, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah, berilah rahmat karunia untuk yang botak habis. Ada sahabat bilang, wal muqassirin, wa sallam, gimana kalau yang mendekin doang? Nabi ulang lagi, ya Allah, cukup rahmatilah bagi yang gundul habis. Kemudian yang sebagian bilang, wahai Rasulullah yang cuma potong dikit aja. Rasulullah ulang lagi, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah yang apa? Yang gundul habis. Kemudian setelah itu apa? Wal muqassirin, dan yang mendekin. Jadi 3 kali lipat dapat keutamaannya daripada yang cuman motong dikit. Nah, dan juga nanti ketika sudah tahallul itu bebas. Di tempat kita keluar, itu di sana ada tempat tahallul. Itu gratis, tapi ngantri panjang. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih cepat, itu keluar ke tempat pangkas, itu paling 15 real, 10 atau 15 real lah. Segitu, tergantung tempat. Ya, tergantung apa? Tergantung tempat. Nah, laki-laki cukur habis, perempuan jangan gundul juga. Karena itu makruh. Dan kalau suami yang larang jadi haram. Ya, yang larang jadi haram. Nah, tapi apa? Ambil satu ruas ya segini, jadi kumpulin rambutnya dikumpulin jadi satu, kemudian potong ujungnya satu ruas jari segini aja. Potong, udah selesai. Nah, tapi motongnya jangan, nih banyak perempuan juga nih, banyak perempuan motongnya di area Masjidil Haram. Sebagian rambutnya ngotor di Masjidil Haram, ini nggak boleh. Di luar juga sama bapaknya aja. Ketika udah selesai tahallul, maka udah selesailah rangkaian umroh kita. Setelah itu kita dibolehkan untuk apa? Melakukan apapun yang telah dilarang tadi. Dan di sini di halaman 27 sampai habis itu ada kumpulan doa yang disusun oleh teman-teman, bisa dijadikan referensi untuk kita doa nanti supaya nggak bingung. Dan di halaman 41 tuh ada abang ganteng kita, halaman 41 paling terakhir. Nah, ada abang ganteng kita. Itu boleh dikontak kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dengan beliau. Baik, sekarang kita keluar, kita coba manasik di luar, di praktek. Setelah itu nanti setelah selesai kita mungkin masuk lagi untuk sesi tanya jawab insyaallah taala. Baik, sekarang kita bisa keluar untuk praktek insyaallah taala. Oke, ini oke boleh. Boleh. Atau sebelum itu kita praktek di sini dulu. Yang bapak-bapak yang bawa laptopnya boleh dimasukin juga, Pak. Ada beberapa cara. Yang pertama disatukan dulu. Ini kalau bagi saya yang paling simpel dan kuat. Karena kita nggak pakai daleman nih, melorot bahaya. Maka harus yang kuat. Ini disatukan. Tapi nanti di buku juga dikasih tahu tata caranya. Ini bisa dilihat. Disatukan. Ya. Kemudian seperti biasa. Nah, bisa sampai sini. Ya, kemudian digulung, bisa ditumpuk di sini. Nah, kain ihram rata-rata ini kuat. Kalau kita gulung seperti ini, tapi satu kuncinya, belakangnya jangan dirapiin. Kalau dirapiin,
longgar. Nah, dia biarkan aja seperti ini supaya kunci. Kita ulang ya. Ini setelah dipakai, ya kan? Nah, digulung, belakangnya biar aja kusut. Nah, ini yang ngunci, ini ngunci. Kalau kita gini kan, sejajar sini sama depan bisa jatuh dia, bisa melorot. Ya, bisa melorot. Nah, kejadian juga pernah terjadi pas sana lagi tawaf, orang desa-desakan, dia hilang kainnya. Atasnya hilang, bawahnya melorot. Aduh, ngeri anak liatnya. Tapi ya gimana kan? Salah sendiri. Dia lagi war Hajar Aswad. Tapi nggak boleh juga sih. Hajar Aswad ininya hilang, kemudian yang bawahnya melorot. Ini bahaya. Waduh. Gimana ya? Ada yang nyelamatin, alhamdulillah. Kalau nggak kan bahaya. Banyak perempuan di situ kan. Nah, setelah kita pakai, ya misalnya gini. Ya, kita pakai. Udah, belakang enggak, maka kita bisa ini. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak yang mau coba, boleh nanti kita coba di depan. Nah, kemudian ini untuk yang bagian atas, ridaknya, ya, bagian ridaknya. Ridaknya itu kita ada dua model yang harus kita tahu. Yang pertama adalah model yang tadi, yang ini di bawah. Ini ketika kita tawaf. Model yang kedua, yang ini harus tertutup, yaitu tatkala sholat. Jadi kita habis ihram di Bir Ali. Nah, kita tutup, jangan kita buka. Nutupnya gimana? Ini pakai yang dua. Yang ini bagian kiri pendek aja, bagian kanan panjang. Coba bisa. Nah, yang paling simple dan mudah untuk bergerak itu kita nih sini taruh ke bawah. Kemudian kunci di sini. Kita kunci di belakang. Ininya apa? Kita kunci di belakang. Sini kita kunci. Kita kunci di belakang. Udah gini, ya kan? Kemudian sini. Ini kalau kita ketika apa tadi? Ketika sholat atau ketika kita dari ihram menuju Masjidil Haram. Ini tertutup, aurat kita aman. Auratnya aman. Karena bahaya. Banyak bapak-bapak itu ketika gulung di bawah pusar. Kemudian ini diangkat-angkat sama dia. Sedangkan auratnya laki-laki ya antara pusar sampai lutut. Jadi ketika mereka ihram seakan-akan ya udah kebuka-buka nggak apa-apa, nggak boleh. Auratnya harus dijaga. Nah, seperti ini. Ini kita aman. Nah, ketika nanti mau tawaf tinggal dikeluarin. Kan selesai. Jadi masih tetap terkunci. Nah, ini aman, sini aman, sini aman. Ini kita jaga. Ini kan terbuka, ini bisa kita jaga. Ini aman, panjang dia. Nah, kita mau gimana? Insya Allah aman. Ya, insya Allah apa? Aman. Nah, ini kita apa? Nanti ini kita kunci. Baik. Kunci penting ya, kunci di belakang. Sebagian nggak kunci, jadi susah. Ya, kalau nggak dikunci, sebagian yang saya lihat cuman gini dan gini. Akhirnya apa? Kebuka-buka auratnya. Kan kita mau ibadah nih, mau ibadah kok auratnya kebuka-buka, kurang pahalanya. Apalagi nanti ketika sholat nih, yang saya lihat ya, sebagian jamaah tuh gini doang dia, sepele. Udah gini aja, habis sholat setelah tawaf kan, ininya kelihatan, batal sholatnya nih, nggak sah. Ya kan? Ini kan pusar di sini kelihatan, nggak sah sholatnya. Dan ini apa? Ini bahaya. Taib. Jadi tadi gimana? Ini pendek, dikunci ke dalam, ya, dikunci ke dalam. Kemudian yang panjang dilipat ke sini, dikunci.
ditaruh belakang, nanti tinggal apa? Keluarin. Nah, ini perlu diingat, habis tawaf mau sholat harus ditutup. Kalau nggak ditutup, makruh sholatnya. Karena makruh sholat dengan membuka salah satu bahu. Terbuka makruh. Dan banyak lupa. Habis tawaf, masih euforia tawaf, sholat dia. Kebuka, makruh. Nggak batalin sholat memang. Sebagian ulama bilang batal. Tapi yang kuat wallahu alam nggak batal sholatnya. Tapi mengurangi pahala. Jarang-jarang, berkurang pahalanya kan sayang. Ya, jadi harus ditutup. Baru apa? Kunci. Ada yang mau coba satu atau kita di sana? Langsung aja. Tapi insya Allah nanti ketika selesai dari sana kita bisa lah insya Allah nanti kesini lagi kita coba. Karena kalau kita lama di sini takut panas. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kalau seandainya ini tadi kita tempat Dzulhulaifah atau Bir Ali, berarti kita dari sini sampai ke tempat melihat Ka'bah, nah kita talbiyah terus. Talbiyah sampai sana. Gitu. Insyaallah. Talbiyah itu harus di tempat kuat-kuat atau ada? Di kita tinggal sendiri. Tapi sebagian ada yang bilang pokoknya itu ada dipandu satu depan belakang ikuti atau ya bebas tapi dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Nah, kita dengar sendiri aja tadi. Dengan sendiri bisa juga. Kita ternyata kalau kita misalnya nanti bareng-bareng juga nggak masalah, tapi nggak harus, tidak harus bareng-bareng. Dipandu nggak harus, gitu. Ya, baik bisa dilihat di buku panduannya di halaman ke berapa ya? Bentar, kita lihat halaman ke Nah, bisa dibuka halaman ke-13, 12 dan 13. Halaman 12 dan 13. Ketika kita udah sampai pelataran, kita udah melihat Ka'bah. Nah, ketika kita melihat Ka'bah, maka kita memberhentikan talbiyah. Udah nggak talbiyah lagi. Udah nggak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berhenti. Nah, kita ketika sudah melihat Ka'bah melakukan dua. Kalau mau masuk Masjidil Haram, area masjid, maka kita baca doa yang pertama itu, yang Allahumma ftahli abwaba rahmati, karena kita masuk masjid. Setelah itu kita membaca doa yang mana? Nomor 3. Bisa dilihat di halaman 13 yang di poin nomor 3, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'zima. Udah baca itu, udah kita lihat, baru kita masuk. Kita masuk, kembali hadirkan niat. Kembali kita buang semua niatan-niatan atau penyakit-penyakit hati kita buang. Karena kita udah masuk sini. Ketika masuk, hindari satu, yaitu apa? Sibuk dengan foto-foto, ada live lah segala macam. Ini ada yang live sambil doa pura-pura nangis gitu gini-gini dia. Ya, boleh sih, tapi janganlah. Karena kita mau ibadah. Nanti kalau udah selesai, udah apa, di tempat lain dah. Jangan pas proses ibadah. Pas ibadahnya khusyuk. Kan nggak oke juga. Kayak kita misalnya sholat sambil live, kita sholat itu kan nggak oke kan. Apalagi gini kita jarang umroh, haji jarang, kemudian kita rusak dengan riya dan sum'ah kita. Untuk pribadi nanti aja. Tapi kalau misalnya harus diupload ke orang biar orang tahu, tuh nanti aja. Nggak usah. Itu merusak ibadah kita. Kita masuk. Hajar Aswad di sebelah sana. Kita muter dulu ya, nanti kita sampai Hajar Aswad. Selesai talbiyah, udah kita putus talbiyah, perbanyak zikir dan doa yang tidak mengganggu orang. Terus kita jalan sampai menuju Hajar Aswad.
Tidak wajib, yang wajib kan tetap harus melewati. Kadang-kadang begini, ini kan Pak, kalau kita tarik dulu di satu Pak, bisa yang lain Ya, kita Hajar Aswad nanti sebelah sana. Dia lampunya di atas seperti itu, warna hijau. Nah, seperti lampu itu, dia warna hijau panjang, sejajar ini. Kalau kita nggak bisa, kalau bisa kita cium, kita sentuh, oke. Tapi kalau nggak bisa, kita dari apa? Yang sejajar dengannya. Dia ada lampu kayak misalnya seperti ini, yang sejajar. Kita dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isyarat dengan tangan kanan. Kita mulai. Nah, ini berarti kita sudah mulai rangkaian ya tawaf. Kita mulai. Tawaf ya, pas tawaf perhatikan Ka'bah harus di sisi kiri kita. Kalau seandainya kita seperti ini, tawaf, kemudian teman kita atau istri kita ketinggalan, kita balik badan, gini. Nah ini langkah ini nggak terhitung tawaf, berarti satu putaran ini terhitung batal. Dalam artian kita harus balik lagi, misalnya gini, karena dari sini ya, jalan sampai sini ada yang ketinggalan, gini. Hitungan ini nggak sah, karena apa? Ka'bah di sisi mana? Kanan. Ini kan kanan, ini nggak sah, harus balik, ulang. Dari apa? Kiri. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi dia karena diminta sama tim untuk coba bantu liatin ya, dia sambil gini, tawafnya gini, nggak sah, tawafnya nggak sah. Kalau tawaf nggak sah, umrohnya nggak sah nanti, harus ulang. Jadi apa? Selalu pastikan Ka'bah di sisi kiri. Kita mulai, perbanyak doa. Dan boleh baca Quran, boleh doa, bebas. Dan Allah Azza wa Jalla mengerti seluruh bahasa kita. Jadi apa? Nggak usah maksa-maksa harus bahasa Arab, bahasa segala macam. Minta sesuka hati kita. Kita mulai. Maaf. Nah, ini namanya Hajar Ismail. Dulu Ka'bah itu seperti ini bentuknya. Ka'bah seperti ini bentuknya. Dan ini bagian dari Ka'bah dulunya. Kemudian Ka'bah pernah ya hancur karena banjir di Mekah. Kemudian dibangun ulang sama kafir Quraisy, sama orang Quraisy sebelum datang Islam. Uang mereka syaratkan harus yang halal. Nggak boleh uang riba, nggak boleh uang zolimi orang. Ternyata uangnya kurang. Akhirnya dibangun cuma sampai situ dan ini ditandai dengan Hajar Ismail. Jadi menandakan bagian dari Ka'bah. Kalau kita tawaf melewati sini, nggak sah tawafnya. Kenapa? Karena kita tidak memutari seluruh Ka'bah. Sebagian Ka'bah kita lewati. Jadi kita terus ya berjalan melewati sini. Sambil terus berdoa, berzikir, baca Quran boleh. Ya. Hindari mengganggu orang. Hindari ya terutama laki-laki. Dan perempuan juga oke. Hindari untuk bersentuhan dan dempet-dempetan sama perempuan lain. Ya, misalkan penuh nih. Kalau misalnya ada nih perempuan, hindari. Jangan sampai, oh, mumpung nih. Saya nggak sana sini bahaya. Karena apa? Bisa membatalkan umroh kita nanti. Kenapa? Karena adanya pahala yang kurang. Karena apa? Karena ada syahwat di situ yang haram. Ya kan? Kita nih misalnya laki-laki sengaja mepet-mepet ke perempuan, maka apa? Ini kan campur kan? Nah, ini bisa membatalkan pahala umroh kita. Atau perempuan ke laki-laki bisa membatalkan pahala umroh kita. Bahaya. Terus ya. Nah, ini namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah sudut pertama sebelum Hajar Aswad. Ini Rukun Yamani. Kalau seandainya kita bisa dekat, kita bisa usap di sini. Rukun Yamani nanti kan Ka'bah itu ditutup dengan kain hitam. Di bagian Rukun Yamani itu ada bolong seperti ini. Bolong gini. Kita bisa usap. Ya. Kalau seandainya kita nggak bisa usap, ya, maka tidak disunahkan untuk mengisyaratkan.
maka lewat. Nah, setelah kita lewat sini, maka ada doa di halaman 15. Doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya jangan karena udah terbiasa lewat aja sepintas. Ini maknanya dalam. Kita minta di dunia baik, di akhirat baik. Baik di dunia bisa ibadah, bisa masalah harta, masalah keluarga, pekerjaan segala macam. Sampai sini. Kita anggap sudah 7 putaran. 7 putaran, maka berhenti di berhentinya sini. Udah selesai, maka berarti 7 putaran tawaf kita selesai. Kita menuju makom Ibrahim. Hah? Ya sini. Nah, sebelumnya kesini dulu. Makom Ibrahim memang bisa dilihat ke dalam. Susah tapi. Nah, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Bukan makamnya Nabi Ibrahim. Tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan untuk ngusap-ngusap dan berdoa menghadap sini, kemudian cari berkah di sini, tidak. Karena ya itu tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Kita agak ke sini. Oh, teduh, tapi nggak teduh-teduh semuanya. Nggak apa-apa lah ya. Yang terutama ibu-ibu lah, neduh dulu. Yang bapak nggak apa-apa, agak hitam sedikit, kita boleh. Tapi ibu-ibu boleh. Kemudian kita, nah areanya seperti ini. Ada seperti dibuat pembatas kayak gini. Di sini juga ada yang dekat makam Ibrahim. Sholat kita bisa area jauh sana bisa, luar bisa. Tapi sunnahnya mana? Di belakang makam Ibrahim. Nanti ada batasan gini. Tempat tawaf nanti dikasih batas, kalau salah kayak fiber gitu loh, yang plastik itu. Nah kita suruh bagian sini sholat ngadep makam Ibrahim. Nah kalau seandainya kita sholat di situ hadap makam Ibrahim, sananya Ka'bah. Kalau kita sholatnya di bagian sana, misalnya jangan sholat ke makam Ibrahim, tapi sholat ke mana? Tetap ke Ka'bah. Ya, kiblatnya Ka'bah, tapi usahakan makam Ibrahim antara kita dan Ka'bah. Ini yang afdol. Kena dua-duanya. Kalau di sana juga bisa, tapi cuma ke Ka'bah doang, makam Ibrahimnya enggak. Nah, udah. Ini kan jalan keluar nanti menuju tempat sa'i. Tapi di sana sih. Ya. Harus dibalik. Nanti sa'inya di sini misalnya. Nah, nanti kita ke area sini. Ke area sebelah kiri tempat keluar itu ada Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam, anggaplah ini. Tapi itu tirta nadi. Zam-Zam kita minum sampai puas, kemudian kita basuh sebagian. Nah, penting sebagian jamaah basuhnya, guyurnya bawahnya lantai, basah, becek, licin nanti. Memang disiapkan sama askar itu seperti tempat sampah untuk buang gelas-gelas yang bekas kita minum, sama untuk guyur air. Maka kalaupun memang laki-laki nanti mau guyur air, usahakan bawahnya jangan lantai, karena ganggu orang, ntar licin jadinya. Di atas itu guyurin, buang sampah di situ. Udah selesai, kita minum Zam-Zam, kita menuju tempat sa'i. Tempat sa'i di sana, ya kita muter berarti. Hah? Tadi yang di situ, yang situ tadi. Udah kan? Sholat tadi udah kan? Udah. Yang dua, udah kan. Terus kita ke sana. Selesai semua, tahlul. Iya. Wajib on the spot atau bisa keluar? Bisa keluar. Oh bisa, nggak mesti harus on the spot. Nggak selesai keluar. Jadi selagi kita keluar, kita masih ihram nih, belum boleh ngapa-ngapain. Yang itu. Langsung ke tukang cukur. Langsung tukang cukur. Kalau udah gundul habis, pas mau umroh kedua misalnya, nggak ada lagi yang mau dipotong cuman. Kalau mau umroh kedua kayak gitu, kita bisa aja di Musa. Musa itu kalau di bahasa Arab tuh pisau cukur. Itu kita usapkan di atas kepala kita. Cuman sekedar sebagai isyarat aja. Kalau kita misalnya mau badalin umroh untuk orang, untuk apa, untuk orang tua itu bisa. Nanti potong rambut di awal nggak masalah ya? Iya, nggak masalah.
Ustaz, waktu tawaf Hmm. di Hijri Ismail itu kan nggak ada di senaka sholat. Nggak ada. Nah, kalau pas tawafnya nggak ada. Setelah tawaf boleh. Nah, setelah tawaf nanti kalau kita udah selesai rangkaiannya, bukan pas prosesi umroh tapi prosesi umroh udah selesai kita sholat di situ, oke. Nanti ini Bukit Sofa. Kita mulai dari Sofa. Bisa dibuka di buku panduannya di halaman ke-21 ya. Kita mau sa'i, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, kita naik ke Bukit Sofa. Ibu-ibu nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau karena ini kayak batunya gini, nanti di sana nggak batu-batuan gini. Kita udah dibuat keramiknya, jadi gampang naiknya insya Allah. Kita naik ke sini, kita baca nabda'u bima bada Allahu bih. Yang bahasa Indonesia ada? Udah? Atau abda'u bima bada Allahu bih. Nah, kita kan ini kan sana Marwah, ini Sofa. Kita naik. Nanti kita ngadap ke kiri. Kelihatan Ka'bah, ada pintunya, kita kelihatan Ka'bah. Kita baca doa yang halaman 22. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah. Kemudian wa hazamal ahzaba wahdah. Udah? Setelah itu kita doa. Doa pribadi, bebas. Setelah baca ini kita doa pribadi bebas. Ya. Ya. Bisa kita baca 3 kali. Baca doa ini, doa bebas, baca lagi, doa bebas lagi, baca doa ini lagi. Ya kan? Kita ke arah apa? Ka'bah. Selalu ya. Di sini kita langsung menghadap. Langsung menghadap. Berarti bisa 3 kali lah ya? Ya. Atau 4 kali? Bisa, ha. Di sini, di sana juga ngadap nanti. Di Sofa ngadap Ka'bah, baca ini. Di Marwah ngadap Ka'bah, baca ini. Gitu. Jadi setiap doa selalu ngadapnya mana? Ka'bah. Kita turun ke Marwah. Masih tetap ya. Doa bebas, zikir bebas, baca Quran juga boleh. Terus sa'i. Wudhu kita gimana? Tetap wudu, tetap jaga wudu. Batal di saya ngulang lagi gitu. Kalau misalnya batal di sa'i sebenarnya disunahkan. Kalau sa'i sunnah, tapi kalau pas tawaf wajib. Yang paling utama tetap jaga wudu ya, jaga wudu. Terutama pas tawaf. Pas tawaf, ulama 4 mazhab mengatakan tawaf itu harus wudu. Nggak sah tawafnya. Nah, adapun sa'i dianjurkan untuk tetap jaga wudu. Oh kan nggak apa-apa, pendapat ulama lain. Ya, kita cari yang paling sempurna. Ya, jaga wudu, ya, ibadah kita terus jaga wudu. Terus. Nanti di daerah sini ada lampu hijau di atas, kelihatan jelas. Nanti yang laki-laki, yang ibu-ibunya bisa dilepas sebentar. Kelihatan kok bapaknya lari-lari ke sana. Masih kelihatan? Lari. Ya, baca doa yang ada di situ. Ya. Ada di halaman selanjutnya. Mana dia? Itu jika sampai pilar hijau, membaca doa Rabbil fir warham, kemudian wa'fu wa takarram wa tajawaz sampai akhir. Nah, kemudian di sini lari. Yang laki-laki lari, ibu-ibu lepas sebentar, ya lari. Lari sampai sini. Udah selesai, bapak berhenti, tunggu ibu-ibunya bentar. Ditunggu udah sampai, jalan lagi. Ya, kita berhenti, udah tunggu, jalan lagi. Doanya jangan sampai ganggu orang ya. Doa, zikir jangan sampai ganggu orang. Kita khusyuk. Ya, masing-masing dengan apa? Kebutuhannya, masing-masing dengan apa? Hajatnya.
Ini juga sama seperti tadi. Kita naik, Ka'bah di sebelah kanan kita. Kemudian apa? Kita ngadap sana. Lakukan hal yang sama. Yaitu baca tadi yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halaman berapa tadi sebelumnya? Yang tadi. Ini. Halaman 22. Baca doa itu. Setelah baca doa, kita doa bebas. Nah, dari sana ke sini, 1. Hitung 1. Dari Marwah ke Sofa, hitung 1 lagi. Berarti ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di Marwah. Nah, pas Marwah sini, sebelah kanan tempat keluar. Tempat keluar, tapi ini nggak ada paret. Nah, gimana? Iya. Lompat. Nah, tempat keluar kita belok kanan. Nah, kalau seandainya kita belok kanan, itu udah banyak anak-anak, laki-laki, perempuan bawa gunting. Tahalul katanya. Kalau seandainya orang mau cepet-cepet, ada gitu udah dipotong cerk kemana-mana. Nanti ditembak harga sama mereka. Yang pertama itu melanggar peraturan. Kedua, ngotori masjid. Ketiga, tidak utama. Karena yang utama apa? Cukur habis. Jadi jangan pernah dilayani. Udah lewat aja. اللهم لبيك